Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan di hari ini kita sudah masuk di pertemuan keempat. Di pertemuan ketiga kemarin kita sudah banyak membahas mengenai beberapa aplikasi yang ada di internet, seperti internet related, ada email juga, ada World Wide Web, ada juga voice over internet protocol yang bisa membuat suara kita terkirim melalui jaringan internet. Dan beberapa aplikasi itu yang memungkinkan adanya beberapa platform yang bisa berjalan di internet, seperti WhatsApp, ada Line juga, ada Gmail. Nah, itu semua bisa berjalan berkat adanya aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi. Dan di hari ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan internet. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan dari internet yang dapat membantu kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai belanja, mulai dari pendidikan juga, kita bisa belajar lewat internet, apalagi di masa COVID-19 seperti ini. Kita bisa belajar melalui jaringan internet, atau bisa kita sebut juga daring. Dan itu semua bisa kita dapatkan dengan bantuan internet. Hari ini saya membahas 6 manfaat saja. Yang pertama ada e-commerce, ada internet banking, ada media pembelajaran juga sebagai sumber informasi, media komunikasi, dan media social networking online. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai e-commerce atau electronic commerce atau perdagangan secara elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sudah kita tahu juga bahwa internet itu memungkinkan orang dapat berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, ini dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk bisa melakukan jual beli secara online tersebut. Dan kita juga sudah tahu ada banyak platform seperti yang kita lihat pada gambar, ada Shopee, Tokopedia, ada Bukalapak juga, dan ada Tokopedia. Nah, beberapa platform itu memang dikhususkan untuk proses jual beli secara online, secara daring. Banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh pedagang ataupun pembeli dengan menggunakan platform tersebut. Seperti yang ada di bawah ini. Ini merupakan keuntungan yang dapat diperoleh oleh pedagang. Yang pertama, perdagangan secara elektronik memungkinkan perusahaan untuk menjual produknya kepada lebih banyak orang. Nah, dengan kata lain, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Misalnya perusahaan atau toko di Amerika bisa menjual produknya ke orang Jepang. Misalnya kalian yang berada di Anggana bisa beli produk-produk yang berasal dari Bandung ataupun bahkan dari luar negeri seperti Cina ataupun beberapa negara lainnya. Dan yang kedua, perusahaan itu nggak perlu buka cabang distribusi, jadi mereka cukup bisa jualan dari rumah, nggak usah buka cabang dimanapun. Nah, ini bisa menghemat biaya juga, seperti yang kita lihat di poin ketiga, yaitu mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan karena perusahaan tidak perlu menyediakan toko yang besar dan pegawai yang banyak. Jadi mereka cuma stay di rumah, jual barang-barangnya, tinggal tunggu orderan, mereka kirim barangnya, dan itu sangat murah sekali. Kalian juga bisa melakukannya jika kalian mau. Di poin keempat, biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangi sehingga barang yang dijual dengan harga lebih rendah. Nah, akibatnya lebih banyak konsumen yang dapat menjangkau harga barang tersebut, barang menjadi lebih banyak laku. Jadi barang-barang yang dijual di internet itu lebih murah dibandingkan dengan barang-barang yang dijual di pasar. Misalnya kalau kalian mau beli barang di pasar malam, tentu harganya lebih murah jika kalian bandingkan dengan barang-barang yang ada di toko online. Kenapa? Karena beberapa dari mereka menjual langsung dari distributornya. Mereka menjual langsung dari tangan pertama. Kalau di pasar malam ataupun di toko-toko lainnya itu sudah melalui beberapa tangan dan harganya pasti juga lebih mahal. Dan di poin kelima kita lihat ada barang yang dijual lebih murah dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, itu beberapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh pedagang atau oleh perusahaan. Untuk konsumen atau untuk pembeli, banyak keuntungan yang mereka dapatkan dari toko online ini. Yang pertama, konsumen tidak perlu mendatangi toko.
untuk bisa membeli barang tersebut. Cukup akses internet dan memesan barang, maka barang pesanan bisa langsung diantar ke rumah. Nah, itu salah satu poin pentingnya manfaat yang bisa didapatkan dari e-commerce. Di poin kedua, pembeli bisa menghemat waktu dan biaya transportasi belanja. Mereka cuma hanya perlu bayar jasa pengiriman barang, ongkir atau istilahnya itu ongkos kirim. Dan itu tentu lebih murah ketimbang kita beli barang yang tidak ada di Anggana. Kita beli ke Samarinda, itu belum bensinnya, belum juga uang makan di jalannya, tentu itu lebih mahal. Dan di poin ketiga yaitu mempunyai lebih banyak pilihan karena dapat membandingkan semua produk yang ada di internet. Ya, tentu di internet produk-produknya tentu lebih banyak pilihannya, dan juga barangnya juga tersedia banyak. Poin keempat, kita bisa membeli barang yang terdapat di negara lain, di dalam negeri ataupun yang luar negeri. Mungkin yang belum tersedia di sini kita bisa beli yang ada di Cina atau di Amerika, kita bisa beli barangnya melalui beberapa toko online. Harga barang yang dibeli menjadi lebih murah, ya tentu harga-harga di toko online kita lihat lebih murah dibandingkan dengan harga-harga yang ada di pasar-pasar fisik yang kita lihat sehari-hari. Untuk saran saya, kalian kalau mau belanja online lebih baik belanja dengan orang yang kalian yakini itu memang benar-benar terpercaya, seperti di Shopee, Bukalapak ataupun beberapa toko online lainnya. Jadi ada banyak penipuan yang mengatasnamakan penjualan online, dan itu juga harus kalian perhatikan jika ingin berbelanja secara online. Dan yang selanjutnya yaitu internet banking. Saya yakin mungkin beberapa dari kalian juga sudah tahu mengenai internet banking ini, atau orang tua kalian juga sudah punya internet banking. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya membuka internet banking nih, seperti Mandiri Mobile ataupun BRI Mobile ataupun bank-bank lainnya. Mereka sudah banyak yang membuka yang namanya internet banking ini. Internet banking ini adalah layanan untuk aktivitas perbankan yang dilakukan dari rumah, kantor, atau tempat-tempat lain dengan memanfaatkan jaringan internet. Internet banking ini memberikan keuntungan kepada nasabah bank. Pertama, karena mereka tidak perlu lagi datang ke bank untuk melakukan transaksi, dan hal ini juga menghemat waktu dan biaya perjalanan bagi nasabah. Jadi mereka nggak perlu datangi banknya, cukup dari rumah mereka bisa melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Untuk pihak banknya sendiri, banyak keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Pertama, internet banking ini memungkinkan bank untuk mengurangi biaya operasional. Jadi internet ini akan mengurangi nasabah yang datang ke bank, sehingga bank dapat menggunakan kantor yang lebih kecil dan pegawai yang lebih sedikit. Nah, itu juga sangat mempengaruhi biaya yang dikeluarkan oleh bank. Jadi si banknya bisa lebih hemat lagi biayanya. Yang kedua, hal tersebut menyebabkan bank dapat mengurangi biaya sewa tempat dan gaji karyawan. Itu sudah tentu. Dan kemudahan transaksi yang diberikan internet banking ini menyebabkan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan, yang tentunya akan berdampak pada bertambahnya pemasukan bagi bank dan biaya transaksi yang dikenakan. Transaksi yang biasanya dapat dilakukan melalui internet ini bisa dilakukan lewat handphone kita. Kita bisa transfer uang, ngecek saldo, pemindahan buku, pembayaran tagihan, informasi rekening kita bisa lihat dari ponsel kita, pembukaan rekening bahkan sekarang juga sudah bisa, dan banyak lagi. Dan untuk transaksi yang berhubungan dengan penyetoran atau pengambilan uang, kita bisa lakukan di ATM atau langsung datangi ke banknya. Jadi internet banking ini sangat memudahkan kita sekali dalam melakukan transaksi, dan itu juga berhubungan dengan e-commerce tadi. Kita bisa belanja online terus bayarnya lewat mobile banking. Tentu kita nggak usah kemana-mana, cukup dari rumah aja kita bisa melakukan hal tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat yang bisa kita ambil dari internet adalah sebagai media pembelajaran.
Dalam masa pandemi COVID-19 ini kita sudah memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran kita. Yang umumnya kita sekarang lebih banyak menggunakan Google Formulir dan YouTube sebagai media videonya. Untuk kalian tahu juga bahwa media pembelajaran ini nggak cuma sebatas itu, jadi banyak aplikasi-aplikasi seperti yang kalian lihat pada gambar di atas. Ini ada yang namanya Google Classroom, ada Ruang Guru, ada juga beberapa aplikasi lainnya yang ada di atas. Ini adalah beberapa platform yang disediakan oleh beberapa perusahaan untuk media pembelajaran. Untuk Google Classroom ini sangat efektif sekali sebagai media pembelajaran, dan untuk kedepannya saya harap kalian bisa menggunakan ini. Tapi syarat utama adalah kalian harus memiliki email untuk bisa mengakses Google Classroom ini. Jadi saya saranin buat kalian mulai belajar buat email untuk bisa menggunakan ini. Dan di masa COVID-19 ini juga media pembelajaran melalui daring ini sangat membantu sekali bagi kita, baik pihak sekolah ataupun kalian sebagai siswa. Ini sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah sebagai sumber informasi. Ya, kita sudah tahu bahwa di internet itu banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Untuk kalian sebagai pengguna internet, kalian bisa memanfaatkan internet untuk mencari informasi apa saja yang kamu butuhkan atau inginkan. Seperti yang saya katakan tadi, kalian bisa cari informasi mengenai kuliner, politik, ekonomi, wisata, teknologi, ataupun olahraga atau lain sebagainya. Kalau kalian ingin mengetahui berita-berita terkini, kalian juga bisa cari di internet. Ada beberapa website yang sudah menyediakan berita-berita online. Jadi kalau zaman dulu kita lihat berita dari koran Kompas, dari detik.com, itu cuma berupa kertas. Sekarang mereka juga sudah menyediakan aplikasi platform berbasis web ataupun berbasis mobile juga ada. Jadi kalian bisa lihat berita melalui internet. Dan berita yang ada juga selalu diupdate setiap hari, jadi kalian nggak bakalan ketinggalan berita. Dan ini juga sebuah referensi bagi kalian jika ingin mengembangkan bakat kalian ataupun ada sesuatu yang ingin kalian tahu, kalian bisa pelajari di internet. Seperti jika kalian ingin mempelajari teknologi lebih jauh, kalian bisa belajar otodidak dari internet. Dan untuk kalian tahu juga bahwa sumber informasi yang disediakan oleh internet tidak semuanya benar. Jadi kita sudah tahu juga bahwa adanya hoax itu berasal dari internet. Banyak berita-berita bohong yang bertebaran di internet. Bahkan beberapa paham-paham radikal dan paham-paham yang membuat persatuan NKRI kita semakin melemah ini berasal dari internet. Jadi saya saranin baca berita-berita yang memang sumbernya jelas dan terpercaya. Jadi kalian nggak bakalan kemakan hoax, dan jangan sharing sebelum kalian saring beritanya. Itu intinya, agar kita juga bisa membantu pemerintah dalam menangani berita-berita bohong atau hoax ini. Dan yang selanjutnya adalah sebagai media komunikasi. Ya, internet sangat membantu kita untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Banyak aplikasi atau platform yang ada di internet berbasis web ataupun juga ada yang berbasis mobile seperti WhatsApp yang kita lihat di gambar, ada Line juga, ada Skype, dan ada Facebook Messenger juga. Nah, itu adalah beberapa aplikasi yang berjalan dengan jaringan internet dan sering kita gunakan untuk proses komunikasi satu sama lain. Dan untuk pembelajaran kita sehari-hari juga kita biasa menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi kita. Dan yang selanjutnya adalah media sosial atau sosial media, sama aja. Dan ini sudah banyak ditemui pada saat ini. Banyak aplikasi-aplikasi berbasis media sosial, berbasis web ataupun berbasis mobile yang kita gunakan untuk bersosial, untuk berkehidupan sosial, tapi dengan menggunakan jaringan internet. Dan banyak aplikasi-aplikasi platform yang
ada untuk kita bisa gunakan sebagai media sosial kita. Ada Facebook, ada Twitter, ada banyak aplikasi-aplikasi lainnya, ada Instagram juga. Itu merupakan beberapa aplikasi yang kita gunakan sebagai media sosial kita. Dan perlu kita tahu juga, dengan adanya media sosial ini sangat membantu kita untuk bisa berkomunikasi satu sama lain, bertemu teman yang nggak pernah kita temui sebelumnya, ataupun bertemu teman yang sudah lama kita nggak ketemu, akhirnya bisa ketemu di media sosial. Dan banyak manfaat yang bisa kita temukan di media sosial juga, sebagai sumber informasi misalnya, dan banyak lagi. Tapi perlu kalian tahu juga, media sosial sekarang banyak memberikan dampak negatif kepada kalian, seperti hate speech atau perkataan kotor, atau kalian lebih kenal dengan toxic mungkin. Dan penipuan online juga banyak yang berasal dari media sosial. Dan banyak hal-hal negatif yang bisa kalian dapatkan di media sosial ini. Dan saya saranin kalian, saya yakin kalian juga banyak yang menggunakan media sosial. Jadi saya cuma pesan buat hati-hati dengan media sosial kalian. Intinya seperti yang saya katakan tadi, untuk mengurangi penyebaran berita hoax, kalian harus saring beritanya sebelum kalian sharing. Intinya itu. Di media sosial juga banyak pencurian data. Misalnya kalian saat mendaftar, ternyata kalian daftar di akun phishing atau di akun-akun palsu. Jadi data kalian diambil, email kalian, nomor HP kalian, dan akhirnya banyak SMS nggak jelas yang masuk di HP kalian, seperti SMS mengenai judi ataupun aplikasi ataupun SMS lainnya. Itu akibat pencurian data. Jadi saya saranin kalian harus hati-hati dalam bermedia sosial. Berhubungan dengan orang juga kalian harus hati-hati, jangan sembarangan berhubungan dengan orang. Ambil manfaat positifnya saja. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Artinya kalian harus hati-hati dalam menggunakan internet. Banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan, tapi banyak juga hal-hal dampak-dampak negatif yang bisa kalian dapatkan juga. Jadi kalian harus hati-hati. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai materinya, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian bisa langsung chat pribadi kepada saya ataupun chat di grup. Itu terserah kalian. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.